Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiya lahu amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, sungguh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Udah masuk ke berapa hari saum ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gak kerasa waktu. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa puasa itu diwajibkan juga untuk umat terdahulu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, gitu ya Bi ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah puasanya sama seperti yang kita lakukan sekarang atau berbeda? Ya. Sebelum mengacu ke obrolan tentang apakah puasa yang kita lakukan sama dengan puasa umat-umat terdahulu, nah Umi, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kemarin kita beberapa hari ke belakang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan sekarang kita jalani bulan suci Ramadan ini. Nah, barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, bahagia tuh, gembira. Gembiranya karena banyak tajilan, jualan laku, banyak produk-produk ibadah kan, ada sholat malam, sholat tarawih, terus talil Quran, banyak aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam alasan. Dengan kegembiraan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasad kita disentuh api neraka. Makanya dulu-dulu tuh orang tua dulu, terutama almarhumah nenek, setiap bulan suci Ramadan itu selalu mengingatkan dan menanamkan rasa bahagia datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ini pesan terus ditanamkan, dan Abi juga melakukan itu sekarang, agar anak-anak, ahli keluarga itu merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, kita posisikan Ramadan ini sangat berkesan dalam segala hal. Sahurnya berkesan, bukannya berkesan, hari-harinya berkesan, siang, sorenya berkesan, agar ketika lepas dari Ramadan ada kerinduan lagi, dan ketika akan datang Ramadan muncul kebahagiaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena di berbagai negara juga ada tradisi-tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Kalau di Indonesia kan ada padusan, jadi berkumpul di pemandian umum seperti sungai, kolam. Kalau di kita ada Sunda itu munggahan atau papajar ya. Makan bersama dengan ahli keluarga, teman, rekan, dan lain sebagainya. Sempat Abi rasakan dulu itu tukar makanan dalam nasi rantang gitu ya. Iya, Saling kirim makanan. Iya, saling kirim makanan. Kadang rantangnya berputar, satu RT balik laginya dengan menu yang sama, cuma beda rantang aja. Iya. Tapi kan berkesan gitu, berkesan. Iya. Saling. Cuma jarang ya sekarang, jarang. Masih ada beberapa yang juga di ahli keluarga kita juga masih ada ya. Ini tradisi-tradisi yang bagaimana caranya merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada juga di Turki, Umi. Kalau di Turki itu ada parade drum band.
Nah, kalau drum band biasa kan ya biasalah drum band. Tapi ini parade drum bandnya itu memakai baju kerajaan atau baju zaman kerajaan Ottoman dulu, dengan baju kerajaan khas Ottoman dulu. Terus mereka keliling untuk memeriahkan atau menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan ini dilakukan untuk membangunkan sahur juga. Jadi kita sih setiap tahun, beberapa tahun terakhir ada juga ya anak-anak remaja masjid yang keliling-keliling gang untuk membangunkan sahur. Nah, ada juga di Libanon. Di Libanon itu untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan menyalakan meriam, pertanda masuknya bulan suci Ramadan. Bahkan dilakukan juga ketika hendak sahur ataupun berbuka. Meriam yang dinyalain. Meriam. Jadi tiap daerah itu tiap daerah ada adatnya, ada kebiasaannya untuk memeriahkan dan menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua diantaranya termasuk golongan orang-orang yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jasad kita diharamkan untuk disentuh api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mengacu ke pertanyaan Umi, apakah puasa yang kita lakukan itu sama dengan puasa umat terdahulu? Menurut Imam At-Tabari, puasa yang kita lakukan itu ternyata berbeda dengan umat-umat terdahulu. Dulu umat Nasrani itu ada puasanya sebagai riwayat 30 hari 1 bulan pun, sebagai riwayat ada yang 40 hari. Umat Bani Israel juga melakukan hal yang sama. Kalau kita sih kasarnya bilangnya Ramadannya gitu. Puasa Ramadannya itu ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Dan puasanya itu bukan dari fajar ke maghrib, dari isya sampai isya lagi. Waktunya lebih panjang ya? Lebih panjang, 24 jam berarti. Iya. Sahur sama buka waktunya bersamaan. Bahkan dalam sebuah kisah menurut Imam At-Tabari, ini juga pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau bahasa kita tuh begadang, pulang larut malam. Udah pulang larut malam, hendak berbuka di rumah, dijumpai istrinya sedang tidur. Bingung, kalau misalkan memilih makan, jelas tidak bisa, maksudnya apa, ada kelambu, karena sebuah kebutuhan juga ya. Kalau misalkan ada kelambu, jelas tidak akan makan. Bingung antara kedua pilihan ini. Akhirnya dilakukan dua-duanya dan over waktunya. Disampaikanlah ini kepada Rasulullah SAW dengan kegelisahan, ya Rasulullah, ini bagaimana, batal atau tidak? Waktunya sudah over nih. Kalau satu di antara itu saya pilih, bingung juga. Kalau saya pilih ada kelambu, saya tidak makan. Kalau saya pilih makan, saya tidak ada kelambu. Kenapa? Karena waktu berbuka dengan waktu berbuka dan sahurnya itu sekaligus. Jadi beres buka ya langsung dihitung puasa lagi setelah pas sisanya. Ada juga kejadian Abu Qais radhiyallahu anhu. Abu Qais ini seorang pekerja, dia mengumpulkan kayu bakar di siang harinya. Bayanginlah, di terik matahari, suasana Arab, geografisnya begitu, kita tahulah, cuaca gurun kan. Abu Qais radhiyallahu anhu ini bekerja mengumpulkan kayu bakar di bawah terik matahari. Ketika pulang ke rumah begitu kelelahan, tertidurlah Abu Qais. Over juga waktunya, saking kelelahannya over waktunya hingga waktu berbuka di Isya itu tidak sempat. Bablas sampai esok harinya. Ketika esok harinya kan harus lanjut puasa lagi karena sudah dihitung puasa. Akhirnya Abu Qais radhiyallahu anhu itu berpuasa lagi. Sudah siang bekerja keras di bawah terik matahari, kelelahan.
terus belum sempat untuk makan, tertidur, dan besoknya harus bekerja lagi, sampai Abu Qais radhiyallahu anhu ini di siang berikutnya itu pingsan karena begitu kelelahan, dan diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya daripada kejadian-kejadian daripada sahabat ini, puasa yang kita lakukan itu tidak isya sampai ke isya, tapi dari fajar sampai ke maghrib. Nah, kalau kita isya sampai ke isya mengikuti umat-umat terdahulu, mungkin tidak akan sanggup. Iya. Mungkin tidak akan sanggup. Nah, itulah kisah yang melatar belakangi bagaimana munculnya syariat saum di bulan suci Ramadan ini dari fajar ke maghrib. Dari fajar ke maghrib. Dari kejadian salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abu Qais radhiyallahu an. Meskipun pada kenyataannya pada zaman sekarang ini karena letak geografis berbagai negara itu berbeda-beda, ada juga yang saumnya itu lebih panjang durasinya. Salah satunya di Finlandia. Finlandia itu kalau di musim dingin sampai 22 jam saumnya. 22 jam. Di Turki, Amerika Latin itu 18 sampai 20 jam. Prancis juga sama, 18 sampai 20 jam. Chili, Brazil 18 jam juga. Jadi letak geografis juga mempengaruhi daripada durasi waktu dari saum itu sendiri. Kalau di Indonesia berapa jam ya kita? Alhamdulillah di Indonesia itu standar aja. Di jam 6 mungkin. 14 jam ya. 14 jam kurang lebih. Iya, kurang lebih 14 jam. Tapi bukan berarti kita ngambil waktu, misalkan suka ada kan di televisi itu waktu berbuka untuk daerah Papua misalkan. Oh iya, beda-beda juga. Beda-beda. Kalau kita tinggalnya atau 12 jam. Iya, kalau kita tinggalnya di Jawa Barat, kita nggak bisa tuh ngambil waktu berbuka daerah Papua. Jam 5 mereka udah buka, tapi di sana kan jam 6. Iya. Kalau di sini mungkin baru jam 5 ada tuh misalkan di tayangan televisi waktu berbuka untuk daerah Papua, maju-maju sampai daerah Makassar. Kita nggak bisa ngambil misalkan waktu berbukanya pakai daerah Papua, waktu imsaknya daerah Aceh biar agak lebih lama, nggak bisa. Tetap waktu yang berlaku di tempat tinggal kita standar. Dan alhamdulillah letak geografis Indonesia itu cocok. Belum tentu kita juga sanggup misalkan tinggal di Finlandia, di Chili 18 sampai 20 jam. Di Finlandia kalau musim dingin sampai 22 jam. Belum tentu juga kita waktu durasi yang lebih panjang kita juga bisa sanggup. Belum tentu juga. Makanya kita patut syukuri kita terlahir di letak geografis yang durasi saumnya tidak begitu panjang. Jadi beberapa negara itu dipengaruhi oleh letak geografis sehingga durasi waktu daripada saumnya berbeda-beda. Nah, ada juga saum-saum terdahulu selain daripada saum full sebulan ataupun 40 hari dari Isya ke Isya yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ada juga saum Asyura 10 Muharram, dilakukan karena bersyukurnya para nabi mendapat karunia yang luar biasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari penjara di 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam lepas dari kobaran api di 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari ikan yang menelannya di 10 Muharram. Hal-hal yang luar biasa yang diterima oleh para nabi di 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam kembalinya hartanya, kembalinya kesehatan, ketampanannya di 10 Muharram. Nah, para nabi itu melakukan dan umat-umatnya melakukan saum di 10 Muharram tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah melihat umat-umat Yahudi yang ada di kota Madinah itu sedang saum Asyura di 10 Muharram.
ada juga puasa Yaumul Bid. Kami tahu puasa Yaumul Bid, puasa mutih. Ya. Bukan berarti serba putih, nasi putih, air putih, bukan. Ya. Tapi puasa 3 hari di pertengahan bulan. Menurut para alim ulama, Al-Ghazali dari alim ulama, riwayatnya itu ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi dan terkena terik matahari hingga kulitnya itu hitam. Ya. Biasa di surga kan tidak ada matahari, suhunya sudah pas, tidak dingin, tidak panas, sudah pas. Ketika datang ke muka bumi, tidak terbiasa dengan terik matahari, tidak terbiasa Nabi Adam alaihissalam, dan melihat kulitnya putih. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan, kalau kita sih menawarkan skincare gitu ya. Enggak, skincare ini produknya bagus, unggulan, dipakai langsung bisa glowing ataupun tambah tampan, tambah cantik. Kalau zaman sekarang sih nggak pakai skincare juga ya, pakai aplikasi kan. Banyak yang jadi lebih tampan, lebih cantik, makanya kurang percaya dengan hasil-hasil foto yang ada di media sosial kan. Nah, Nabi Adam alaihissalam ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, mau kulitmu kembali putih seperti di surga dulu. Jelas mau ya malaikatullah. Kalau begitu engkau saumlah 3 hari di pertengahan bulan. Yaumul Bid ini dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika saum pertama sudah mulai kecoklatan, saum kedua sudah mulai lagi terlihat agak putih, dan saum ketiga kembali kulitnya seperti semula. Dan ini senantiasa dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa melakukan saum di pertengahan bulan. Jadi ada beberapa saum-saum yang mengingatkan kita kepada para nabi-nabi terdahulu, juga umat-umat terdahulu, atas tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan saum yang dilaksanakan oleh umat Islam menjadi sebuah saum sunnah. Ada saum Senin Kamis, saum Daud, saum Yaumil Bir, saum Asyura. Begitu banyak saum-saum sunnah yang kita lakukan. Nah, itu saum-saum umat terdahulu. Dan yang kita jalani sekarang saum Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita menjalaninya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu golongan orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Al-jannatu mustaqatun lil arba'atin, salah satunya wasaimin Ramadan imanan wa ihtisaban. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga keimanan, ketakwaan kita, memperbanyak amalia ibadah di bulan suci Ramadan. Kita perbanyak amalia ibadah, baca Quran, sholat sunnah, perbanyak ibadah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kita latih agar ketika lepas dari bulan suci Ramadan, kita bisa mempertahankan semua itu. Dan sungguh celaka kalau misalkan kita melalui bulan suci Ramadan tapi kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga untuk ke mimbarnya dan mengucapkan amin sampai 3 kali, para sahabat ini terheran-heran, ya Rasulullah, aku tidak pernah mendengar dan menyaksikan kau seperti ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara 3 amin itu salah satunya malaikat Jibril alaihissalam mendoakan, sungguh celaka orang-orang yang didapati bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lakukan keistiqomahan ibadah, tingkatkan amalia ibadah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini, dan kita raih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jumpa lain kesempatan yang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.